برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para guru-guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia tabligh akbar Isra wal Mi'raj sekaligus manakib akbar Al-Imam Al-Qutub Al-Qutub Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani beserta seluruh hadirin hadirat, bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cinta, yang saya muliakan, Sahibul Bait beserta seluruh keluarga besarnya, beserta seluruh murid-muridnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, tadi saya berangkat dari pesantren saya itu jam 10 malam. Saya berangkat jam 10, makanya sampai sini jam 1. Karena tadi saya antara mau berangkat sama enggak. Sebab di pesantren saya tanggal 1 Maret besok ada Maulid Akbar. Nah, jadi bimbang gitu antara berangkat enggak. Saya tanya sama Jalil, itu acara apa? Isra Mi'raj. Oh, biasa itu dulu anak datang dari capek di barat gemuk semua habis pulang dari Aceh ceramah keliling kemarin. Habis sekaligus manakib tuh. Hah? Manakib? Iya, sekaligus manakib Syekh Qadir Jilani. Oh ya. Akhirnya saya putuskan untuk datang karena acara manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari beliau. Jadi saya nggak bisa lama, sebab dari sini saya langsung balik dan berusaha. Saya memberikan sedikit saja, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita duduk di majelis pada malam hari yang mulia ini. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat. Ini tempat menjadi tempat turunnya berkah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya inayah, tempat yang engkau duduki pada malam hari ini. Tempat ini hamba-hamba yang tampak, hamba-hamba yang terlihat, jumlahnya bisa dihitung. Tapi hamba-hamba yang tidak tampak, hamba-hamba yang gaib, hamba-hamba yang tidak terlihat, jumlahnya tidak bisa dihitung, duduk di sini untuk apa? Untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa kalian yang duduk di majelis perkumpulan yang di mana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, Inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara-saudara, jangan pernah kalian memandang remeh, jangan pernah kalian menganggap enteng, jangan pernah kalian memandang sebelah mata majelis-majelis taklim seperti ini, majelis-majelis manakib seperti ini, majelis-majelis salawat seperti ini. Karpet yang engkau duduki, terpal yang engkau duduki di sisi Allah, karpet terpal majelis ilmu yang engkau duduki lebih mulia, lebih agung daripada kursi yang diduduki oleh sultan, oleh raja, atau oleh seorang presiden, saudara-saudara. Oleh karenanya, majelis-majelis seperti ini adalah majelis-majelis yang bisa menghidupkan engkau punya hati, majelis yang mengingatkan engkau kepada Allah, majelis yang bisa menanamkan dalam hatimu ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengenalan kepada Rasulullah,
kecintaan kepada Rasulullah, pengenalan kepada para asraf, para soleh. Tadi dibacakan manakib akbar, dapat pasti dibacakan manakib daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, dibacakan kisah-kisah beliau, bagaimana ilmu beliau, amalnya beliau, waraknya beliau, khaufnya beliau, amal ibadahnya beliau, bagaimana ilmunya beliau, bagaimana takwanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diceritakan di dalam manakib, padahal beliau telah wafat. Saudara-saudara, kakek kami Al Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, beliau berkata, aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Ada kelompok, ada orang yang dimana jikalau mengingat mereka, ini kelompok masih hidup, ini orang masih hidup, tapi mengenang mereka, mengingat mereka, itu bisa mematikan hati. Sebaliknya, ada kelompok yang sudah wafat, golongan-golongan yang telah wafat, orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal dunia, tetapi mengenangnya bisa menghidupkan hati. Siapa? Mereka adalah para ulama, mereka adalah para aulia. Makanya saudara-saudara, kenapa kata sampai-sampai kata Rasulullah SAW, zikrul anbiya ibadah, zikrul anbiya ibadah, zikrus salihin kafarah. Kata Rasulullah, mengingat para nabi, mengenang para nabi, itu adalah ibadah. Sedangkan mengenang orang-orang soleh, mengingat orang-orang soleh, membaca sejarah orang-orang soleh, mengingat mereka, mengenang mereka, itu adalah kafarah, itu adalah tebusan bagi engkau punya dosa-dosa. Kamu duduk di majelis mendengarkan manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, diangkat dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus sama Allah kau punya dosa, nggak ada urusan. Itu hadis Nabi Muhammad, zikrus sholihin kafarah, mengingat orang soleh adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kalian. Beliau orang-orang soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Imam Asyibli, dan Imam Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Suyuti, dan imam-imam yang lain. Beliau mereka telah wafat, saudara-saudara. Akan tetapi walaupun a'yanuhum mafkuda wa amsaluhum fil qulub mawjudah, jasad mereka tiada, jasad mereka hancur, mereka sudah terkubur, tetapi zikruhum, mengenang mereka, akan abadi selama-lamanya. Mereka akan selalu dikenang. Siapa orang yang di Garut yang dalam satu hari nggak ada yang nggak pernah menyebut namanya Syekh Abdul Qadir Jilani, nggak ada yang dalam satu hari nggak pernah menyebut namanya Al-Imam Al-Ghazali, nggak ada. Kenapa? Walaupun beliau telah wafat, al-alim hayatuhu abada, orang yang berilmu, orang-orang soleh, beliau itu hidupnya abadi selama-lamanya. Bukan berarti mereka nggak mati, mereka tetap mati, tapi mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Contoh Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan sampai nanti hari kiamat, beliau akan selalu dikenang, beliau akan selalu hidup. Hidup dalam apa? Beliau hidup dalam auradul qadiriyahnya, beliau hidup dalam al-gunyahnya, beliau hidup dalam futuhul ghaibnya, beliau hidup dalam fathur rabbaninya, beliau hidup dalam manakibnya. Al-Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, tapi beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, hidup dalam Bidayatul Hidayahnya, hidup dalam Miyarul Ilmnya, hidup dalam Al-Wajiz Al-Wasidnya, hidup di dalam Minhajul Abidinnya. Para ulama-ulama, orang soleh, mereka wafat, tapi mereka meninggalkan kebaikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita duduk di majelis untuk mengambil intifa, mengambil manfaat, mengambil hikmah daripada orang-orang soleh, agar kita bisa menjadikan beliau-beliau sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tujuannya diadakan acara manakib atau acara haul, dibacakan manakibnya orang-orang soleh. Agar apa? Agar kita bisa mengikuti jejak beliau-beliau, saudara-saudara. Agar kita bisa mengikuti jejak beliau-beliau. Bagaimana jejak Al-Imam Syekh
Abdul Qadir Jailani. Bagaimana ibunda beliau mengajarkan beliau dari kecil tentang kejujuran. Ibunya mengajarkan tentang kejujuran. Ibunya nggak wasiat macam-macam. Ibunya nggak wasiat kamu harus sholat banyak, kamu harus berbanyak ibadah gini. Enggak. Satu wasiat ibu beliau ketika beliau umur 7 tahun ketika ingin pergi belajar. Wahai anakku, selalulah engkau jujur. Cuma itu, tidak ada nasihat lain. Dan nasihat dari ibunya beliau pegang teguh, sehingga ketika di jalan ada para perampok-perampok yang ingin merampok, beliau ketika dibilang, apakah kamu ada uang? Apa jawab beliau? Beliau ingat nasihat ibunya bahwa harus selalu berlaku jujur, baik jujur dalam perbuatan atau jujur dalam ucapan. Apa kata beliau? Oh ya, saya bawa uang. Kenapa kamu ngaku kalau kamu bawa uang? Bukankah kami ingin merampok? Bukankah kami ingin mencuri uang kamu? Kata beliau, ya, karena saya punya ibu berwasiat kepada saya harus selalu berkata jujur. Saya harus selalu berkata yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saya nggak boleh bohong, saya nggak boleh berdusta. Sebab saya harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak berlaku jujur. Akhirnya apa? Dibawa Syekh Abdul Qadir Jailani kecil kepada sang kepala perampok. Sang kepala perampok mendengar cerita dan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, kejujurannya. Akhirnya kepala perampok itu berkata, wahai anak, engkau seorang anak kecil yang berumur 7 tahun, tapi dalam hatimu memiliki rasa takut kepada Allah sehingga engkau selalu berkata jujur. Maka bagaimana dengan aku yang sudah puluhan tahun merampok, berzina, judi, khamr, selalu berbohong, berdusta, berlaku curang, berlaku zalim selama puluhan tahun, tapi kenapa aku tidak punya rasa takut kepada Allah? Ketahuilah, karena kejujuranmu, aku dan seluruh anak buahku akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani umur 7 tahun. Karena kejujuran beliau bisa menginsafkan dan mentaubatkan perampok beserta seluruh anak buahnya. Makanya yang kita bisa petik hikmah daripada manaqib akbar Syekh Abdul Qadir Jailani satu saja dari sekian banyak ibadah beliau, dari sekian banyak ketakwaan beliau, ketinggian derajat magam beliau, satu saja ambil ketika beliau masih kecil, yaitu kejujuran beliau. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Rasulullah bersabda, alaikum bisidqi, hei kata Rasulullah, wahai umatku, hendaklah kalian berlaku jujur, hendaklah kalian berkata jujur, hendaklah kalian berlaku adil. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu bisa menyampaikan kalian, bisa membawa kalian, bisa menunjukkan kalian ilal birri, kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan akan menunjukkan dan membawa kalian kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhib, jauhilah oleh kalian, jangan sampai kalian kadhib, berdusta, berbohong, berlaku tidak adil, berlaku curang. Karena sesungguhnya dusta, karena sesungguhnya bohong, karena sesungguhnya enggak amanah, karena sesungguhnya khianat, karena sesungguhnya curang. Yahdi ilal fujur, itu bisa menunjukkan kalian, membawa kalian kepada kerusakan. Fa innal fujura, dan sesungguhnya kerusakan, yahdi ilan nari, itu bisa membawa kalian kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ibu-ibu, di sini Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita adakan manaqibnya pada malam hari ini, begitupun hadis Rasulullah yang tadi saya sampaikan, mengajarkan hendaknya kita selalu berkata jujur, berperilaku jujur, berbuat jujur, melakukan perkara-perkara yang jujur. Al-Imam Ghazali membagi jujur menjadi 3, saudara-saudara. Ada berapa? 3. Yang pertama,
sidqun niyah, atau sidqul galab, jujur hati, jujur niat. Kau punya hati harus jujur, engkau punya hati harus jujur, niatmu harus jujur. Jangan orang yang hatinya nggak jujur, dia bertakwa kepada Allah dalam keadaan ramai saja. Ya begini, tapi fil alaniyah dalam keadaan ramai, fil sirri. Tapi kalau dia lagi sendiri, dia buat dosa dan dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang yang hatinya tidak jujur. Ada contoh sama imam. Ada imam, dia lihat dulu di belakang dia makmumnya banyak. Ketika makmumnya banyak, suaranya dienak-enakin sama dia, bacaannya dipanjang-panjangi sama dia. Tapi ketika dia lihat imamnya cuma 2, 3, 4, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, biasa-biasa saja, itu orang hati yang tidak jujur, saudara-saudara. Jadi jujur hati sangat penting. Jangan engkau bohongi kau punya diri sendiri. Jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang yang berwajhain, satu kepala tapi memiliki dua muka. Satu mukanya di depan, yang satu lagi mukanya di belakang. Ya. Menampakkan kebaikan tetapi menyembunyikan keburukan. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan kejahatan. Menampakkan keadilan, menyembunyikan kecurangan. Menampakkan kelembutan tetapi menyimpan kekerasan hati. Ini namanya orang-orang yang tidak jujur hati. Jadi yang pertama, sidqul galab, sidqun niyah, jujur hati, jujur niat. Yang kedua, sidqul lisan, harus jujur dalam berbicara. Sebagaimana yang kita adakan manakibnya pada malam hari ini, yaitu Syekh Al Jalani. Dalam berkata apapun kalian harus jujur. Jangan pernah takut untuk menyampaikan kejujuran. Jangan pernah takut untuk menyampaikan, mengabarkan tentang kebenaran. Jangan pernah takut, saudara. Sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sampaikan laumatallahi, walaupun kalau kalian sampaikan kebenaran, seluruh alam membenci kalian. Jangan mundur, jangan takut, tetap sampaikan itu kebenaran terus. Bersikap jujur, ngomong yang jujur, jangan pernah takut. Allah selalu bersama orang-orang yang jujur. Asy-Syaikh Al Jalani selalu bersama orang-orang yang jujur. Saudara-saudara sekalian, sampaikan kebenaran, jujur. Jangan pernah kau berdusta, berbohong untuk demi kadang banyak yang saya lihat ustaz-ustaz, kiai-kiai, apalagi di Garut, banyak mereka tidak jujur sama diri mereka sendiri dan mereka tidak jujur kepada umat mereka. Tidak jujur. Kenapa? Demi kepentingan perutnya, demi kepentingan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Kerjaannya apa? Muji-muji pejabat, pejabat yang jelas zalim, pejabat yang jelas bikin rakyat sengsara. Tetapi lidah ulama-ulama anjing, lidah mereka bukannya menasehati, bukannya memberikan nasihat, bukannya memberikan petunjuk, bukannya menyampaikan kejujuran, malah lidah kotor mereka memuji para pengkhianat bangsa dan para pejabat biadab, saudara. Karena saya perhatikan di Garut banyak kiai-kiai dan ceng-ceng yang seperti itu, saudara-saudara. Demi kepentingan perut, demi kepentingan perutnya, dia puji-puji itu pejabat, padahal jelas pejabatnya seperti apa. Nah, ini namanya nggak jujur dalam berkata. Ini namanya tidak jujur dalam berkata. Saya pernah ceramah di daerah Jampang, Suradiran, Sukabumi. Waktu itu jalanannya rusak, saudara. Saya tanya, lurahnya hadir nggak? Itu lurah langsung bilang, hadir deh saya. Hei lurah! Saya bilang, ini lurah udah seneng duluan. Saya cariin kan, mana lurahnya? Saya begini dia. Saya panitianya seneng dia. Dikiranya mau saya angkat-angkat kali. Apa sih bilang? Hei lurah, besok bilang sama camat itu jalanan dari depan jalan sampai kemari bikin kasih bagus. Sebab kenapa? Engkau itu adalah pejabat, engkau diangkat oleh rakyat.
Tapi kenapa kau biarkan kau punya rakyat berjalan, jalannya rusak? Kalian mau menghelat bangsa dan janji palsu sama rakyat. Saudara-saudara, saya tanya, pejabat-pejabat sekarang ini kebanyakan butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat kalau ada maunya doang. Betul? 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 Sebelum jadi, saya berjanji akan mensejahterakan rakyat. Saya berjanji akan memakmurkan rakyat. Saya berjanji akan menegakkan keadilan. Saya janji. Saudara-saudara, kalian suka berjanji-janji palsu sama rakyat, membohongi rakyat, tidak jujur kepada rakyat. Rakyat kalian bohongi. Kalian bilang mensejahterakan rakyat, tetapi yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur bukan rakyat. Rakyat yang susah tambah susah, yang miskin tambah miskin, pengangguran semakin banyak. Yang makmur investor-investor asing, yang makmur investor-investor Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur partai-partai politik. Kita bangsa dan rakyat menjadi budak di negara kita sendiri, saudara. Betul? Betul? Pemilu yang nggak pakai jilbab, istri-istri capres ini, mak banteng pakai jilbab. Pejabat-pejabat capresnya, tim suksesnya, tim kampanyenya mendarat jadi santri pakai sarung, bro. Betul? Betul? Pakai mendarat pakai sarung, pakai peci, butuh sama ustadz, datang majelis taklim, datang ke habib-habib, datang ke kiai-kiai. Kalau saya sih nggak mempan digituin, saudara. Kasih janji ini, saya tidak akan makan gaji saya. Ada lah, mulai dari lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, anggota dewan. Banyak nggak yang janji seperti itu? Banyak nggak? Saya nggak bakal makan gaji saya. Banyak nggak? Pernah dengar nggak? Sering nggak? Iya. Kita bilang sama mereka, bangsat, biadab. Iya, kalian nggak makan gaji kalian. Gaji presiden berapa? Gaji gubernur berapa? Nah, gaji anggota dewan berapa? Paling 40 juta, 60 juta, 70 juta. Ya kalian nggak makan, tapi yang kalian makan ratusan triliun uang bangsa dan uang rakyat Indonesia. Makanya jangan pernah takut, sampaikan kebenaran, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sampaikan kejujuran. Jangan takut. Saudara-saudara, saya berkali-kali masuk penjara. Kenapa? Karena yang saya sampaikan adalah kebenaran. Karena saya menyampaikan yang jujur itu jujur, yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang salah itu salah. Saya tidak peduli siapapun yang salah, kezaliman akan saya lawan. Makanya saya bolak-balik keluar masuk penjara. Kenapa? Karena saya bukanlah tipe orang yang suka berdusta, berbohong. Saya ngomong apa adanya, yang saya sampaikan kebenaran. Saya lihat kezaliman, saya lawan kezaliman itu dari manapun datangnya, saudara-saudara. Sampai saya dibawa ke saya di penjara, baru keluar siang, sorenya udah ditahan lagi. Baru keluar siang, malam ceramah, besoknya ditahan, dibawa ke Nusa Kambangan. Nggak cukup sampai di situ, udah keluar bebas, belum nyampe 1 bulan, masuk lagi kemarin, saudara-saudara. Yang kasus KM50, udah gitu yang paling banyak jadi saksi, yang memberatkan kiai-kiai dari Garut lagi, saudara-saudara. Bangsat gato. Tapi alhamdulillah saya makan semua ya, saudara-saudara, waktu lagi sidang. Jadi bagi kami untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kejujuran, resiko paling kecil itu di penjara. Kenapa? Karena saya bela rakyat. Rakyat yang saya bela, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang tertipu, rakyat yang dibohongi. Itu yang saya bela, yang saya lawan kezaliman yang datangnya dari pejabat, dari presiden, dari menteri, dari manapun. Saya lawan, saya tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur sampai hancur untuk membela rakyat, membela bangsa, menyampaikan kebenaran. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Tidak ada urusan. Saya sudah muak melihat ketidakadilan dan kesewenang-wenangan di negara kita ini, saudara-saudara.
Betul? Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah, kekuasaan dipakai sebagai alat untuk bagi-bagi kekuasaan. Indonesia dibagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kekuasaan. Rakyat lagi susah-susahnya, beras naik, sembako naik, betul? Minyak naik, betul? Rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat menderita. Mereka yang di istana lagi bagi-bagi kekuasaan, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bajingan. Makanya sampaikan kebenar, sampaikan kebenar. Waalaikum wa iyyakum wal kadhib, kata Rasulullah. Awas, jangan kalian berlaku curang, jangan kalian nggak jujur. Karena curang, karena nggak jujur itu bisa membawa kalian kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemarin saya sampaikan, saya bilang, saudara-saudara, saya melihat, saya menduga keras bahwasanya pemilu kemarin adalah bukan pemilu yang benar, saudara-saudara. Sebab kenapa? Terlalu banyak kecurangan-kecurangan yang sistematis, masif, dan tersusun rapi, terstruktur. Makanya ada satu orang itu etnis Cina, saya lihat video dia bilang kalau di Afrika itu pemilihan presiden, pemilu, nanti beberapa bulan kemudian baru orang-orangnya tahu siapa presidennya. Di Amerika beberapa minggu kemudian baru mereka tahu siapa yang menang, siapa presidennya. Tapi kalau di Indonesia pemilu belum selesai tapi sudah tahu siapa presidennya. Itulah negara Indonesia. Semuanya bisa dibeli pakai uang, saudara-saudara. Oleh karenanya, saudara-saudara, jikalau sesuatu yang diawali dengan kecurangan, Rasulullah bilang tadi, ayo ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyakum wal kadhib. Janganlah kalian berdusta, berbohong, tidak adil, tidak jujur, curang. Karena sesungguhnya curang itu, bohong itu, dusta itu bisa membawa kalian kepada neraka, kepada kerusakan, dan kerusakan membawa kalian kepada neraka. Jadi sesuatu yang diawali dengan ketidakjujuran, dengan kecurangan, maka pasti akan membawa kepada kerusakan. Maka saya sampaikan, siapapun capres kemarin, mau 01, mau 02, mau 03, mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, kalau mereka menang dengan cara yang curang, maka mereka akan membawa Indonesia menuju kehancuran. Saya tanya, rela nggak Indonesia hancur? Rela nggak? Rela nggak? Makanya jangan awali dengan kecurangan, jangan awali dengan ketidakjujuran. Kalau sesuatu yang diawali dengan kejujuran, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kalau kalian jujur, jujur itu membawa kalian kepada kebaikan. Kalau capres siapapun yang menang, mau 01, mau 02, mau 03, mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, kalau mereka menang dengan cara yang adil, dengan cara yang jujur, maka mereka bisa membawa Indonesia untuk menjadi negara yang baik, berakhlak, beradab, negara yang balatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapa yang bilang? Yang bilang Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi sebaliknya, kalau jadi presiden dari cara yang curang, tadi apa kata Rasulullah? Maka bisa membawa kepada kerusakan, kerusakan. Saya kira urusan yang kami lawan adalah kecurangan. Betul. Saya tanya semua yang hadir di sini, khusus saya ibu, mama, semua yang hadir, saya tanya, siap lawan kecurangan? Siap lawan kecurangan? Siap lawan ketidakadilan? Saudara-saudara, suara rakyat mereka rampok, hak-hak rakyat mereka rampok,
demokrasi mereka rusak. Mereka teriak-teriak demokrasi, tapi mereka yang merusak demokrasi. Saudara-saudara, mereka merusak demokrasi, mereka menodai etika, menodai Pancasila, menodai Undang-Undang Dasar 45. Mereka ingin menjadikan Indonesia presiden turut andil dalam apa? Dalam kekuasaannya dipakai sebagai alat untuk apa? Untuk meneruskan kekuasaannya, saudara-saudara. Sehingga apa? Sehingga yang mereka inginkan Indonesia menjadi negara dinasti, kekuasaannya dari bapak lanjut ke anak, nanti lanjut lagi seperti itu. Ini tidak boleh terjadi. Ini negara adalah negara demokrasi, betul? 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 Oke, saya tanya semuanya, siap lawan kecurangan? Siap lawan ketidakadilan? Siap lawan kecurangan? Allahu Akbar. Adapun para pendukung, mau yang dukung 01, mau yang dukung 02, mau yang dukung 03, kita semuanya tetap harus bersah, harus bersah, harus bersah, harus bersatu. Iya, jangan hanya gara-gara oh saya pilih 01 terus musuhan sama 02 sama 03 pendukung-pendukungnya. Saya pilih 02 terus musuhan sama pendukung 03, musuhan sama pendukung 01. Saya pilih 03 terus musuhan sama pendukung 02, musuhan sama pendukung 01. Nggak boleh seperti itu, semuanya harus bersah, harus bersah. Nah, coba saya tanya di sini, yang dukung 03 mana? Nggak apa-apa, angkat tangan coba. Ayo angkat tangan. Yang nyoblos 03 angkat tangan. Nggak apa-apa, kan kita bersatu, betul? Betul? Nggak apa-apa, ayo angkat tangan. Nggak ada yang pilih. Yang pilih 02, yang pilih Prabowo angkat tangan. Nggak apa-apa itu, angkat tangan. Yang pilih 02, nggak ada masalah. Yang pilih 01, banyakkan mana berarti? Hah? Lagi. Yang pilih 03 angkat tangan. Yang pilih 02 angkat tangan. Yang pilih 01 angkat tangan. Kalau hanya angkat tangan kurang kelihatan. Coba saya mau dengar suara takbirnya ya. Suara 03 coba takbir coba. 1, 2, 3. Hah? Oh nggak ada yang 03 sini ya. Oke. Jawab yang kompak. Yang pilih Prabowo, yang pilih 02. 1, 2, 3. Sekarang yang pilih 01 ya, yang pilih Anies. Suara takbirnya 1, 2, 3. Oh berarti banyakkan siapa? Banyakkan siapa? Banyakkan siapa? Tetap 01, 02, 03, semua pendukungnya kita harus bersah, harus bersah, harus bersah. Siap bersatu, siap bersatu, siap bersatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Kalau saya Pak Harvey Smith, tetap saya akan menjadi oposisi siapapun presidennya, mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, mau siapapun yang jadi presiden. Kalau dia menyusahkan rakyat, berbohong kepada rakyat dan mengkhianati bangsa, maka akan saya lawan sampai titik darah penghabisan dari saya. Allahu Akbar. Kalau saya nggak ada urusan oposisi sampai mati, saudara. Karena bagi saya pangkat dan jabatan itu hina, nggak ada harganya dan nggak ada nilainya. Makanya kemarin saya golput. Saya golput. Paham? Paham nggak? Kenapa Habib kok bahas kejujuran? Iyalah, ini kan acara Hakim Akbar. Berarti saya harus bahas satu gadir jarak. Dan salah satu sifat beliau yang mendasari dan mengawali beliau sehingga memiliki magam dan kedudukan yang tinggi itu adalah sifat jujurnya beliau. Siapa yang memberi beliau nasihat jujur?
Siapa? Siapa? Nah, berarti seorang ibu adalah madrasatul ula, muallimah, muaddibah, mudarrisah, pendidik pertama, guru pertama, pengajar pertama, pesantren pertama bagi putra putrinya. Itu adalah seorang ibu. Baik buruknya anak bukan tergantung dari bapak, tapi tergantung daripada ibunya, saudara-saudara. Kalau ibunya solehah, anaknya menjadi anak soleh dan solehah. Ibunya alimah, anaknya akan menjadi alim dan alimah. Ibunya seorang muallimah, anaknya akan menjadi muallim dan muallimah. Ibunya seorang abidah, anaknya akan menjadi seorang abid dan abidah. Ibunya seorang zahidah, anaknya akan menjadi seorang zahid dan zahidah. Dan terakhir tentang Isra Mi'raj. Karena saya nggak bisa lama. Nah, di sini banyak santri. Mana santri angkat tangan coba? Yang santri angkat tangan. Oh, ini bukan santri ini. Mana yang santri? Ah. Perhatikan. Karena saya tidak menjelaskan di Isra Mi'raj, saya berikan kepada kalian maroji. Apa itu maroji? Maroji apa? Main ngomong santri wae maroji itu nyawa sih goblok. Ngomongnya santri itu tidak tahu. Maroji itu adalah landasan, rujukan. Saya akan sampaikan kitab-kitab apa yang harus kalian pelajari agar kalian bisa mengambil hikmah dan manfaat daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada kitab yang pertama namanya kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj, karangan Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Al-Qushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj karangan Imam Ja'far Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam As-Sayyid Usman Syata' ibn Muhammad Syata'. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah karangan Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau namanya Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Ardi was Samawat. Kemudian ada lagi kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Nailul Munah wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul karangan Al-Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti, dihasiahkan oleh Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir, diberi nama kitab Hasyiah Ad-Dardir. Kemudian ada lagi kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad Al-Bagir Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian ada kitab karangan daripada guru besar Nabi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah. Itu kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, hafal. Nah, nanti itu kalian pelajari kitab-kitab tersebut, insyaallah kalian akan mendapatkan manfaat hikmah daripada peringatan Isra wal Mi'raj
Nabi Muhammad SAW. Itu semua kitab-kitab salaf. Man arada taqadduma fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin. Siapa yang ingin terdepan dalam masalah ilmu agama, ilmu dunia, hendaknya berpegang teguh kepada kitab-kitab ulama-ulama salaf terdahulu. Nah, saudara-saudara, itu kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad, mendapatkan keberkahan dari manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita semua hadir di sini tidak pulang kecuali bawa rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Terakhir saya mau tanya, masyarakat yang ada di sini, khususnya para santri-santri di sini, semua yang di sini cinta nggak sama habaib? Cinta nggak sama habaib? Habaib itu siapa? Cucu Nabi. Siapa? 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 Kalian tahu dari bapak kalian ke kakek kalian, yang kalian tahu Habib itu siapa? Zuriyah Rasulullah. Zuriyah Rasulullah. Tapi banyak ustaz-ustaz kiai-kiai ada ceng-ceng di Garut ini yang mereka mengatakan nggak ada Habib itu. Nah saya tanya, masyarakat yang ada di sini mau percaya siapa? Mau percaya ulama-ulama zaman dulu atau ustaz-ustaz kiai-kiai sekarang yang dimana mereka mau mengambil, mengosongkan, merampok, mencuri dari hati umat Islam keyakinan akan adanya anak cucu Rasulullah SAW. Saya tanya, kalian percaya itu? Omongan-omongan seperti itu percaya? 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 Terus Habib itu siapa? Zuriyah Rasulullah. Itu yang diajarkan oleh siapa? Ulama zaman dulu. Bapak kalian tahu nggak itu? Tahu. Kakek kalian tahu nggak itu? Tahu. Berarti itu udah menjadi uruf. Udah menjadi uruf. Apa itu uruf? Uruf itu suatu kebiasaan, baik melalui panggilan. Jadi adat udah jadi istiadat. Dari bapak kita tahu, oh Habib itu cucu Rasulullah, kakeknya cucu Rasulullah. Kalau saya mau bahas ini panjang, kami semua nggak bakal selesai. Intinya saya mau tanya semua hadir di sini, apakah kalian terpengaruh dengan iblis bersorban yang ingin merampas keyakinan kalian akan adanya zuriyah Rasulullah? Terpengaruh apa tidak? Terpengaruh apa tidak? Oh berarti pintar semua masyarakat di sini. Karena yang terpengaruh orang goblok yang nggak pernah belajar gitu, saudara. Bukan santri gitu, saudara. Betul? 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 Saya tanya masyarakat sini, cinta habaib? Cinta anak cucu Rasulullah? Cinta zuriyah Rasulullah? Allah Akbar! Allah Akbar! Ada kelompok-kelompok yang ingin memadamkan cahaya, yang ingin memadamkan cahaya para anak cucu Rasulullah. Saya sampaikan, hei kalian tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya para habaib, cahaya anak cucu Rasulullah. Kenapa? Karena cahaya mereka adalah cahaya kakeknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Tidak akan pernah bisa. Mau mereka sekuat apapun berusaha untuk memudarkan cahaya anak cucu Rasulullah, tidak akan pernah bisa. Malah mereka yang akan tersesat dalam kegelapan terus. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Sebab saya lihat ini udah mulai menyebar ke Garut ini. Saya nggak tahu benar apa nggak lihat selembaran itu. Habib udah dilarang selama di Garut. Apa? Selebaran apa? 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 Ada itu kan? Selebaran apa itu? Ada, saya pernah lihat itu. Apa? Kalau nggak salah ya, saya pernah lihat itu. Iya. Habaib dilarang selama di Garut. Coba larang saya coba. Ayo. Habib yang lain mungkin bisa, coba saya larang, ayo. Siapa mau larang saya? Nah. Iblis saya makan kalian lagi. Betul. 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 Kalau kalian nggak percaya dengan adanya habaib, ya udah, nggak ada masalah. Emang kita orang habaib untung? Nggak untung.
Dicintai sama kalian kami nggak untung, dibenci sama kalian kami nggak rugi seterusnya. Enggak. Hum itrati khuliqu min tinati fawailun lil mukaddibina bi fadlihim man habbahum Allah man abghadahum Allah. Itu Nabi Muhammad yang berkata, mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Siapa yang membenci mereka, Allah benci kepadanya. Man celaka orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Paham? Orang-orang tua kita zaman dulu, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita zaman dulu ngajarin kita untuk cinta, untuk taklim kepada para habaib, kepada para ulama, kepada para kiai. Sekarang ini kepet-kepet muncul. Kepet-kepet muncul, ya, sok-sokan penelitian ilmiah, terus mau mengatakan bahwasanya habaib itu tidak. Nah, ini orang-orang goblok yang harus belajar lagi, saudara. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini tetap dalam hati kalian kecintaan kepada para habaib, kepada para kiai, kepada para ulama, kepada orang-orang soleh, agar kelak di akhirat Allah kumpulkan kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka khairal as'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa tabbina dzakirna wa dhana wa haqiqi ma'ana wa anta maulana fa nusraluka bil kafirin wal zalimin wal fajirin wal fasikin wal kadibin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi